Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Janur Divayanti dengan NIM 2303102150, kelas 2G, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi dan penjelasan tentang aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud seperti paten, copyright, trademark, franchise, dan lisensi. Goodwill adalah intangible yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan manfaat yang bertahan lama kepada perusahaan. Berikut adalah materi dan penjelasan tentang setiap aset. Yang pertama adalah paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Invensi sendiri merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecah masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Paten adalah hak eksklusif yang memberikan inventor hak monopoli untuk melaksanakan invensinya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Yang kedua adalah copyright. Copyright adalah hak hukumnya diberikan kepada pemilik karya intelektual seperti buku, lagu, musik, video, dan gambar digital. Hak cipta memberikan pemilik karya eksklusif untuk menggunakan, menjual, atau melisensikan karya tersebut kepada pihak ketiga. Copyright juga melindungi karya yang dibuat oleh si pencipta, dan karya yang mendapat hak cipta ini harus orisinil. Hak cipta berlaku selama durasi tertentu dan memungkinkan masyarakat untuk menggunakan materi hak cipta secara wajar untuk tujuan yang bermanfaat, seperti pendidikan dan penelitian. Jenis-jenis copyright antara lain full copyright, public domain, dan Creative Commons, yang memiliki aturan yang berbeda tergantung pada jenis karya yang dilindungi. Yang ketiga adalah trademarks, adalah simbol, kata, frasa, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari suatu perusahaan dan membedakannya dari produk atau jasa yang sejenis. Fungsi trademark adalah untuk membedakan keaslian suatu produk dengan produk lain yang sejenis. Dengan adanya trademark, pelanggan dapat lebih mudah menemukan produk yang mereka inginkan. Trademark dapat berupa nama, logo, kata-kata, simbol, atau kombinasi dari beberapa elemen tersebut. Pendaftaran trademark atau merek dagang dapat dilakukan di Indonesia dan diberikan perlindungan hukum yang sah. Jenis-jenis trademark antara lain wordmark, designmark, soundmark, ataupun kombinasi dari beberapa elemen tersebut. Memiliki trademark yang mudah diingat dan muncul di seluruh marketing channel dapat membantu meningkatkan brand dan memudahkan konsumen mengingat produk. Yang keempat adalah franchise dan lisensi. Franchise dan lisensi merupakan dua model yang berbeda dalam pengembangan bisnis. Franchise adalah model yang menggunakan sistem operasi, sistem distribusi, dan sistem marketing yang telah dibuktikan, di mana franchisor memberikan hak penggunaan trademark dan sistem operasi ke franchise. Hal ini memungkinkan franchise untuk mengoperasikan bisnis dengan sistem yang telah dibuktikan dan dikontrol oleh franchisor. Pada franchise mengoperasikan bisnis menggunakan trademark dan sistem operasi franchisor, dan franchisor memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan bisnis. Lisensi, pada sisi lain, adalah model yang lebih ringkas dan lebih tidak teratur dibandingkan dengan franchise. Dalam lisensi, lisensor memberikan hak penggunaan trademark, paten, atau sistem kepada lisensi yang mengoperasikan bisnis menggunakan sistem yang telah dibuktikan dan dikontrol oleh lisensor. Pada lisensi, lisensor tidak memberikan dukungan dan bantuan yang sama dengan franchise dan menggunakan sistem yang dibuktikan dan dikontrol oleh lisensor. Yang terakhir adalah goodwill.
Goodwill yaitu nilai tambah yang melekat pada suatu perusahaan atau entitas bisnis di luar nilai aset fisik dan keuangan. Faktor-faktor imaterial yang melekat pada goodwill termasuk reputasi baik, hubungan pelanggan yang kuat, keunggulan merek, lokasi strategis, dan kemampuan manajemen. Goodwill tidak dapat disentuh atau diukur secara langsung seperti aset fisik, tetapi ia dapat mencerminkan elemen nilai imaterial yang tidak dapat ditanyakan dalam bentuk uang tunai atau aset yang dapat dilihat. Goodwill muncul dari faktor-faktor imaterial yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk uang tunai atau aset yang dapat dilihat. Contohnya, reputasi baik, hubungan pelanggan yang kuat, keunggulan merek, lokasi strategis, dan kemampuan manajemen. Sekian penjelasan materi aktiva tidak berwujud. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.